Cerita ini diadaptasi dari berbagai berita nyata yang terjadi akhir-akhir ini tentang warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban penipuan dan eksploitasi di luar negeri, khususnya di Kamboja. Nama tokoh telah disamarkan demi menjaga privasi, namun peristiwa yang diceritakan mencerminkan kenyataan pahit yang dialami oleh banyak orang. Dika, nama samaran, seorang pemuda asal Medan berusia 27 tahun, dulunya bekerja sebagai karyawan toko elektronik. Setelah pandemi COVID-19 melanda, tokonya tutup dan ia kehilangan pekerjaan. Dalam keadaan terjepit, Dika mencari peluang lain, berharap bisa mendapat pemasukan untuk keluarganya di kampung. Suatu hari, ia melihat lowongan kerja di media sosial. Customer service di Kamboja, gaji besar, akomodasi ditanggung. Tanpa berpikir panjang, Dika mengirim lamaran dan dalam hitungan minggu, ia sudah berada di Phnom Penh. Segalanya terlihat mulus di awal. Ia dijemput, dibawa ke sebuah gedung tinggi, dan diberi kamar untuk tinggal. Tapi semuanya berubah saat ia tahu apa sebenarnya pekerjaannya. Dika ternyata dijebak untuk bekerja di sebuah scamming center, sebuah pusat penipuan daring yang mengincar korban-korban dari seluruh dunia. Ia dipaksa berpura-pura menjadi pegawai bank, petugas pajak, bahkan polisi untuk menipu orang-orang melalui internet. Saat ia menolak, ia dikurung dan dipukuli. Paspornya disita dan ia diancam akan dijual ke perusahaan lain jika tidak patuh. Dalam keputusasaan, Dika diam-diam menghubungi keluarganya lewat ponsel selundupan dan meminta pertolongan. Keluarganya mengadu ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Setelah beberapa bulan proses diplomasi dan kerjasama dengan otoritas lokal, Dika dan beberapa WNI lainnya akhirnya diselamatkan melalui penggerebekan aparat. Dika kembali ke Indonesia dengan luka fisik dan trauma mental. Namun, ia mulai bangkit perlahan. Kini, ia sering berbagi kisahnya dalam seminar, podcast, dan wawancara, memperingatkan orang lain agar tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja luar negeri yang tidak jelas. Dari luka yang dibawanya pulang, Dika belajar satu hal. Keberanian bukan hanya soal melawan, tapi juga soal bertahan dan bangkit. Kini, ia memilih menjadi suara bagi mereka yang masih terperangkap dalam gelap, agar tak ada lagi yang jatuh ke dalam jebakan yang sama. Kisah Dika bukan sekadar cerita tentang penderitaan. Ini adalah peringatan nyata bagi kita semua. Di balik janji manis pekerjaan di luar negeri, seringkali tersembunyi bahaya yang mengancam. Semoga cerita ini membuka mata dan hati kita untuk lebih waspada, lebih peduli, dan lebih aktif membagikan informasi yang benar. Karena perlindungan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama.